Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada channel saya. Pada kali ini saya tidak membahas pengajian, namun melanjutkan latihan soal barisan dan deret. Kemarin sudah latihan soal barisan dan deret aritmetika. Pada kali ini kita akan melanjutkan latihan soal barisan dan deret khusus untuk geometri dan deret geometri tahingga. Oke, sebelum ke soal, silakan barangkali ada yang belum subscribe dan like channel ini, silakan untuk mengklik tombol subscribe dan like supaya Anda semua mendapatkan notifikasi konten yang selanjutnya. Oke, tidak lama-lama kita lanjut saja. Untuk soal ya, perlu diketahui dulu lah sebentar ya. Jadi untuk barisan geometri dengan barisan aritmatika itu bedanya. Kalau di aritmetika itu penjumlahan pengurangan, artinya suku ke satu, suku kedua, jarak dari suku ke satu ke suku kedua, atau suku kedua ke suku ketiga, atau jarak dari U1 ke U2 itu namanya beda. Tapi kalau di sini namanya bukan beda. Jarak dari U1 ke U2, U3 ke U4, U4 ke U5 itu jaraknya namanya rasio ya. Mungkin ada yang sudah pernah latihan soal ya dulu sewaktu di barangkali, nggak tahu di SMP ada nggak nih? Ada kayaknya ya, di SMP ada. Oke, lanjut saja kita ke soalnya ya. Deret geometri, geometri tahingga dulu ya, apa namanya? Barisan dan deret geometri dulu ya. Ini yang ini belum. Ini baru judul nih. Ini hanya judul. Nomor 1, diketahui suatu deret geometri sebagai berikut. 3 plus 6 plus 12 plus titik-titik. Ditanyakan, yang pertama adalah rumus umum suku ke N barisan tersebut. Kemudian yang kedua ditanyakan suku ke 9. Oke, lanjut saja. Kita akan coba untuk menjawab ya. Yang pertama ya, jawab untuk yang A ya. Kita ketahui ini kan sebagai U1 ya. Ini U1. Berarti A-nya sama dengan 3 ya. A-nya sama dengan 3. R-nya, rasionya, rumus umum rasio itu UN dibagi UN min 1 ya. Atau gampangnya U2 dibagi U1 gini. Ini kan U2 kan. Ini U3 kan gitu. Ini kurang jelas ini. Ini kan U2 gitu kan. Ini U3 kan, seperti itu. Jadi untuk ini yang mudah saja lah ya, U2 dibagi U1 gitu. Berapa sih? 6 dibagi 3 ya. Sama dengan 2. Berarti rumus UN-nya sama dengan, kita pakai rumus UN umum ya. A dikali R pangkat N min 1. Ini rumusnya. Kita masukkan. A-nya berapa? 3. R-nya 2 pangkat N min 1. Inilah rumus umum untuk barisan dan deret yang ini ya. Untuk barisan, untuk deret geometri ini maksudnya. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Karena ini sudah ada, rumus umum sudah ada, kita masukkan saja 9. Jadi U9 sama dengan 3 dikali 2 pangkat N-nya 9 ya. 9 kurang 1. 3 dikali 2 pangkat 9 kurang 1 8 kan. Nah, makanya di sini Anda semua harus hafal 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 7, 2 pangkat 8. Kalau nggak hafal ya kita dari yang paling kecil aja. 2 pangkat 8 itu kan sama aja 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 4 kan ya. 2 pangkat 4 itu kan 16 ya. Kali 16 sama dengan 256 ya. Saya yakin kalau bilangan kuadrat itu banyak yang hafal lah. Kan 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 2 ya, sampai 30 kuadrat itu saya yakin banyak yang hafal. 3 dikali 256. Jadi isinya 3 kali 6 18 1, 3 kali 5 tambah 1 16 berarti ya. 3 kali 2 tambah 1 7 ya.
Hasilnya 768. Ini untuk soal nomor 1. Kemudian kita bahas soal yang nomor 2. Diketahui suatu deret geometri 3 tambah 6 tambah 12 tambah plus sampai 384. Jadi ini kan U1 kan ya? Ini U1, ini U2, ini U3. Ini U berapa ini? Jadi ini sampai suku ke berapa? Kita nggak tahu. Makanya banyak suatu deret tersebut adalah kita mencari ini nih, suku ke berapa? Yang nilainya 384. Oke, kita jawab aja langsung. Langsung kita jawab. A-nya itu 3 ya. R-nya 6 bagi 3 sama dengan 2, gitu kan? Oke. Rumus UN ya. UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1. Suku ke N-nya sudah ada ini, 384. Kita lanjut aja tulis. 384. A-nya kita masukkan 3. R-nya 2 berarti ya. Pangkat N min 1. Karena kita mencari N. Kita mencari suku ke berapa? N-nya yang kita cari adalah N. Supaya memudahkan apa ya namanya ya? Memudahkan kita melihat inilah, kan biasanya kan A sama dengan UN sama dengan ya. Maka kita taruh sebelah kiri. Sebenarnya nggak jadi masalah taruh sebelah kanan juga gitu. Bagi saya nggak jadi masalah. Khawatirnya ini bagi yang melihat, bagi anda semua khawatirnya bingung. Makanya saya taruh di sebelah kiri ya. Kita tukar dulu nih. 3 kali 2 pangkat N-1 sama dengan 384. Karena kita mencari ini, maka 3-nya kesinikan ya. 2 pangkat N-1 sama dengan 384 dibagi 3 ya. Jadi 2 pangkat N-1 sama dengan 3 bagi 3 1 ya. 8 bagi 3 2 ya. Tinggal 24 8 ya. 2 pangkat N-1 sama dengan 128. Maka 2 pangkat N-1 dari sini ke sini ya. 2 pangkat N-1 sama dengan 2 pangkat berapa? Sama dengan 128. Tuh. Tadi kan di atas kita sudah pernah ini ya. Nih, 2 pangkat 8 itu 256. Itu kan ya. Berarti di bawah kan ya. Nah, kalau 2 pangkat 8 saja itu 256. 26 maksudnya. Kita bagi 2. Berarti kalau dibagi 2, 27 ya. Kurangi 1 berarti. Bagi 2. 2 bagi 2, 1. 5 bagi 2, 2 ya. Tinggal 16 bagi 2, 8 ya. Nah, berarti 2 pangkat tuh 7. Karena bawahnya sudah sama, ya kita coret. Itulah ya. Sebenarnya bukan dicoret. Kita kalau sudah sama ya hanya mencari N, berarti tinggal fokus ke pangkatnya. N-1 sama dengan 7. Jadi N-nya sama dengan 7. Ini min jadi plus ya. Plus 1. Dn sama dengan 8. Nah, ini untuk jawaban soal nomor 2. Jadi ini adalah suku ke 8. U8 ini. U8 sama dengan 384. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Ini kayaknya terlalu besar nih. Saya perkecil. Oke. Suku ke-7 dan suku ke-3 suatu barisan geometri berturut-turut adalah 192 dan 12. Kita modalnya di sini dulu lah, suku ke-7 ya. Oke. Untuk menjawab soal ini, saya arahkan dulu. UN itu kan sama dengan A kali R pangkat N-1. Itu kan ya? Berarti kalau U1 1 kurang 1 kan ya. N-nya berganti pakai 1. 1 kurang 1 0. R pangkat 0 1. 1 kali A gitu kan. Kalau U2 berarti N-nya ganti pakai 2. 2 kurang 1 1. R pangkat 1 ya 1 ya. Berarti A kali R. Itu kan. U3 3 kurang 1 2. Berarti A kali R pangkat
2. Begitu dan seterusnya. Berarti U4 A kali R pangkat 3. U5 A kali R pangkat 4. Sama seperti di aritmetika. Kalau di aritmetika kan kemarin sudah dibahas ya. U5 sama dengan A plus 4B. U6 A plus 5B. U7 A plus 6B. Di sini pun sama. U2 AR pangkat 1. U3 AR pangkat 2. Jadi pangkatnya kurang 1. U5 AR pangkat 4. Seperti itu. Oke. Berarti U7 sama dengan berapa? A kali R pangkat 6. Sama dengan berapa di sini? 192 ya. 192. Kemudian U berapa? U3. A kali R pangkat 2 ya. Kan kurang 1. Berapa? 12 ya. 12. Kita selesaikan dengan metode eliminasi ya. Kalau kemarin kan pengurangan penjumlahan. Kalau di sini perkalian bagian, berarti dibagi. A dibagi A habis ya. A dibagi A kan 1 ya. 1 dikali bilangan apapun ya hasilnya bilangan itu sendiri. R pangkat 6 dibagi R pangkat 2. Kalau pembagian jadi pengurangan pangkat. Jadi sama saja 6 dikurangi 2. R pangkat 4. 192 bagi 12. Berapa nih? 12 kali berapa nih? 2 kali berapa ujungnya? 2. 6 ya? 16 berarti ya? 16 kayaknya. Coba kita cek. 192 dibagi 12. Kita cek dulu ya. Kali 1 kali 6 ya? Ya benar. Pas. 16. R pangkat 4. Ini 16 tuh berapa pangkat berapa? Sama dengan 16. Berarti 2 ya? 2 pangkat 4. Karena atasnya sudah sama, nih 4 nih. Kita coret, berarti R-nya sama dengan 2. Nilai R sama dengan 2 ya. Rasionya sudah kita temukan. Ya sekalian kalau rasio sudah ditemukan kita mencari A. Sini saja karena ini ruangannya sedikit ya, takutnya kurang. Kita di sini A dikali R pangkat yang kecil aja 2 ya. 2 sama dengan berapa? 12. A dikali R-nya 2 ya. 2 pangkat 2 sama dengan 12. A dikali 2 pangkat 2 4 ya. Sama dengan 12. A berarti 12 dibagi 4. A-nya sama dengan 3 ya. A-nya 3. Oke. Awas, ini mah pertanyaan ini beda. Kita lanjut pertanyaan yang kedua, suku kelima. Lanjut saja biar cepat gitu loh. Jadi di sini mana ya? Di sini nanti buat yang ketiga C ya. Coba saya di sini coba. B. Pertanyaan B ya. Kayak gituin aja lah. Biar dibedakan. Nah, untuk yang berarti U5 sama dengan A kali R pangkat 4. A-nya tadi berapa? 3. R-nya 2 ya. 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 kan sudah dihitung ya. Berarti 16 ya. Sama dengan berapa? 48. Oke. Kita menjawab yang C. Awas, U5-nya 48 sudah ketemu. Sekarang menjawab yang C. S. Oke. Saya arahkan dulu. Rumus SN untuk barisan geometri atau deret geometri ya. Rumus SN ya. Kalau R-nya kurang dari 1, maka rumusnya seperti ini. SN sama dengan A dikali, kalau kurang dari 1 ya. Coba ininya kurang jelas ya. Ini kurang jelas. Nah, gitu. SN sama dengan ya A dikali 1 dikurangi R pangkat N. Itu ya. Dibagi 1 kurang R. Itu untuk kalau R-nya kurang dari 1. Tapi kalau R-nya, nilai rasionya lebih dari 1, maka rumus ini yang kita pakai.
Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 gitu ya, dibagi R kurang 1. Nah, dikarenakan ini nilai rasionya adalah 2 gitu kan, maka kita menggunakan rumus yang ini. Rumus yang kedua. Kita menggunakan rumus yang kedua. Oke. Sn sama dengan, kita tulis dulu ya, A dikali R pangkat N min 1 dibagi R kurang 1. S5 gitu ya. A-nya berapa? A-nya bentar, takutnya kena nih, kurang bawah. S5 gitu maksudnya. Sama dengan A-nya berapa tadi itu 3 ya? R pangkat mohon maaf. 2 berarti R-nya. 2 pangkat 5 dikurang 1. Bagi R-nya 2 ya, kurang 1. Jadi 3 dikali, langsung aja lah, 2 pangkat 5 berapa? 32 ya. Dikurang 1, 2 kurang 1, 1. Pokoknya kalau bilangan dibagi 1 ya bilang itu sendiri kan. Kita nggak usah dianggap lah 1 mah. Lanjut di sini. S5 sama dengan 3 dikali 32 kurang 1, 31 ya. Jadi 3 kali 3 9, 3 kali 1 3. Untuk jumlah 5 suku pertama barisan tersebut adalah 93. Oke, sampai sini mudah atau gampang? Mudah. Matematik tidak ada yang susah, mudah. Lanjut ke soal berikutnya. Sekarang deret geometri tak hingga. Untuk deret geometri tak hingga, kita tidak menggunakan rumus yang tadi, tapi aturannya masih sama. Cuman untuk bukan Sn namanya, tapi S tak hingga. S tak hingga itu sama dengan A dibagi 1 min R. Nah, ini rumusnya ini ya. Ini khusus untuk deret geometri tak hingga. Oke, ini A-nya berapa nih? Langsung aja lah. Diketahui. A-nya sama dengan 36. R-nya ini U2-nya ya. Ini U2, ini U1 ya. Berarti U2 dibagi U1. Negatif 12 dibagi 36. Berapa berarti? Negatif min bagi plus min ya. 12 bagi 36 1/3 ya. Nah, langsung masukkan. Berarti jawab. Ini udah dijawab ya. Mohon maaf. Nah, udah dijawab kok saya itu lagi. Jadi S tak hingga sama dengan A dibagi 1 min R. Kemana ya? Ke samping aja lah. A-nya berapa nih? A-nya 36. 1 dikurangi min 1/3. Kita kasih kurung supaya jangan lepas. Oke, 36. 1 kali 3, 3 ya. 3/3. Min kali min plus ya. Min kali min jadi plus. 1/3. 36. 3 tambah 1 4 ya. 4/3. Oke, ini kan sama saja dengan kesini ya. Saya tulis di sini nih. 36 dibagi 4/3 gitu kan? Atau sama aja dengan 36. Sorry. 36. Gimana ini tulisannya? 36 dibalik 3/4. Ini kan 36 dibagi 4 berapa? 9 ya. 9 kali 3 sama dengan 27. Oke, di sini saja 27. Jadi S tak hingganya adalah 27. Oke, itu untuk jawaban yang berapa? Nomor 1 ya. Kemudian nomor 2. Jumlah tak hingga dari suatu deret geometri ada 8. Langsung aja lah biar cepat. Diketahui. Jumlahnya berarti S tak hingga sama dengan 8 ya. Kemudian rasionya sama dengan
1/4. Berarti yang nggak ada A ya. Besar suku pertama ya, berarti ditanyakan A. Ditanyakan A, gitu kan. Jawab. Jawab. Oke, sebelum ke jawaban, saya arahkan dulu. Kan untuk rumusnya kan seperti ini kan. Ya. Rumusnya itu kan S hingga sama dengan A dibagi 1 min R, gitu kan. Nah, saya untuk memudahkan siswa dalam menghafal, saya analogikan seperti ini. 4 sama dengan 8 bagi 2. Kalau mencari 2 berarti 8 bagi 4. Itu kan. Kalau mencari 8 berarti 4 kali 2. 4 kali 2 atau 2 kali 4 sama saja. Nah, saya analogikan seperti ini atau istilahkan seperti ini. Awas nih, bukan istilah kata jindan, bukan ya. Saya istilahkan atau saya analogikan seperti ini. Ya. Nah, berarti ini kalau kita mencari A, itu sama dengan apa? Sama dengan mencari 4, 8 atau 2? Berarti ini sama aja dengan mencari 8 kan? Mencari 8 kan 4 kali 2. Berarti ini sama aja mencari A itu S hingga dikali 1 min R. Jadi mencari A itu sama dengan S hingga dikali 1 min R. Itu ya. Oh, seperti itu. Ini yang rumus yang akan kita pakai. Tuh. Jadi A sama dengan S hingga dikali 1 min R. S hingganya 8 ya. 1 min berapa? 1/4. Oke, pelan-pelan aja lah. 8. 1 kali 4, 4/4 ya. Kan 4 bagi 4, 1 ya. 1/4. Atau sama dengan 8. 4 kurangi 1, 3 ya. 3/4. 8 bagi 4 berapa? 2. 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi A-nya sama dengan 6. Oke. Seperti itu untuk jawaban soal nomor 2. Sampai di sini ada yang tidak dimengerti atau kurang paham? Silakan bagi yang tidak paham tulis di kolom komentar. Insya Allah akan paham nantinya. Matematik tidak ada yang susah ya. Semuanya mudah. Asal kitanya mau berusaha. Kuncinya agar bisa kita belajar matematik, peribahasa ya. Allah bisa karena biasa. Asal mau pasti mampu. Ini peribahasa yang harus kalian semua pegang ya. Kalau ingin bisa belajar matematika. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya jelaskan. Barangkali yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe dan like supaya mendapatkan pemberitahuan selanjutnya. Itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.